Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Ini udah ada Seven of Swords in reverse. So, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Oke, kalau aku lihat di sini, kalian bisa berdealing dengan air sign atau dengan energi manapun, ya. So, aku lihat sudah keluar kartu Seven of Swords in reverse, suatu rahasia yang terbongkar dan suatu kejahatan yang terungkap. So, aku melihatnya di sini ini di bottom of the deck ya. Situasinya maskulin tuh lagi tidak membaik ya. Karena dia coba untuk healing sih, coba untuk healing nanti. Aku coba ambil deh kartunya ya, karena feeling aja disuruh. Oke. Two of Swords, Four of Cups, Nine of Swords, the Five of Pentacles, and the Eight of Pentacles. So, maskulin ini energinya memang lagi akan terbongkar ya, keburukannya dia terungkap dan dia pusing sih, karena dia nggak tahu dengan cara apa lagi. Sedangkan dia dengan orang ketiga, keempatnya dia ini bermasalah ya. Satu sisi dia nggak ada pilihan lain ya, mau tidak mau ya dia harus healing, dia harus bisa sembuh gitu ya, mau tidak mau ya dia harus bisa sembuh, aku lihatnya. Dan dia juga stres karena target yang selama ini dia inginkan keblok ya, tidak sesuai karena sifat manipulasinya ini ya terbongkar sih ya. Dan aku lihat memang depresi, dia stres tiap malam ini nggak nyaman, dan dia mimpi buruk tentang kehilangan ya, kehilangan targetnya, kehilangan harapan, bisa kehilangan pekerjaan ataupun karir ya, karena niatnya dia ini yang nggak baik ya. Aku lihat bisa jadi dia terpengaruh oleh teman-temannya atau pasangannya yang lain ya, pelakor, pembinornya dia. Sekarang dia stres karena dia mengikuti saran-saran orang-orang terdekatnya dia. Dan nantinya dia coba untuk bisa memperbaiki lagi ya, memperbaiki tentang kekecewaannya dia, kehilangannya dia. Jadi healing, coba untuk bisa mengukir lagi, mengatur lagi, jadi kayak di reset ulang ya. Tapi butuh waktu lama, ini jangan dipaksakan dia harus bisa berubah baik langsung, nggak bisa. Semua proses kalau mau yang bagus hasilnya itu memang proses, butuh sabar, butuh keikhlasan, butuh ketabahan ya. Karena proses untuk penyembuhan yang benar-benar baik itu adalah ya dengan kesabaran itu, dengan proses perjalanannya. Jadi harus bersabar dalam dalam kehidupan untuk sembuh ya. Dia nggak nyaman sih karena ya satu, cara dia membohongi kamu, membohongi orang lain ini juga ya. Dia mengandalkan orang-orang di dekat dia ya, dengan tujuan akan lebih menguntungkan
ya dengan jalan pintas, tapi ternyata tidak. Mau tidak mau nanti dia akan coba untuk healing, menyembuhkan diri lagi. Tapi butuh waktu. Ini bisa 8 bulan ya, ataupun 8 tahun. Dan dia kecewa sih, karena dia tidak memakai hati ya dalam memilih ya kamu ataupun orang lain. Tuh ya, Three of Pentacles. Ini bisa terpengaruh oleh teman kerjanya, atau dia ketemu seseorang di area kerja, pada akhirnya dia diberikan suatu tawaran ya, entah itu kerjasama tapi ternyata tidak menghasilkan yang baik, karena dia menghadirkan orang lain lagi dalam hidupnya dengan kamu. The Knight of Pentacles. Ya, lambat laun dia kecewa sih ya, dan dia tahu dia harus bertanggung jawab dari apa yang dia sudah kerjakan ya. Dia akan menawarkan kestabilan hidup lagi dengan kamu nantinya, tapi di sini lambat banget, karena saat ini dia coba untuk memperbaiki hubungannya dengan orang ketiga. Demi apa? Demi keuangan pekerjaannya ya, dan dia stres karena sudah mengkhianati ketulusan kamu yang kamu berikan ke dia. Tuh, Ten of Wands. Jadi sulit ya dia ya, beban banget nih. Dia ingin meninggalkan orang ketiga ini pun beban ya, karena tertekan karena kestabilan hidup. Jadi kayak terpaksa menjalaninya, terpaksa. Dan ya dia sulit banget sih untuk menutupi rahasianya dia lagi. Dia akan memberi kabar ke kamu sih kalau dia kecewa, bosan ya hubungannya dengan orang ketiga. Three of Pentacles, the Knight of Pentacles, the Ten of Wands. Ini banyak banget beban ya dalam hidupnya, dan dia merasa nggak nyaman. Two of Pentacles. Ya dia bisa aja kehilangan harapan masa depannya dia, karena dia bekerja sama dengan ataupun dia ada hubungan dengan orang lain. Jadi ya triparty terus ya. Di sini aku lihat dia bisa aja kehilangan masa depannya dia, atau kehilangan pasangan gitu. Dan perjalanannya ini memang, kalau Five of Pentacles bagi aku itu karma ya, sesaat, jadi pelajaran. Makanya dia ingin memperbaiki diri nanti ya, tapi jangan dipaksa, karena semua kan proses dalam hidup. Ibarat kayak bayi juga kan nggak bisa langsung makan, nggak bisa langsung minum susu, pastinya kan ya didiamkan dulu ya selama 2 atau 3 hari gitu ya. Bagusnya kan seperti itu kalau dulu ya, nggak langsung disusui gitu. Dan untuk bisa berjalan juga kan butuh proses dalam hidup. Jadi ya perkembangannya kalau dia mau sukses ya dia harus sabar, tekun, konsisten. Tuh. Ya, dia ingin kembali sama kamu nantinya. Wow, the Empress. Okay, the Two of Wands, the Page of Cups, the Empress. So kalau aku lihat memang lambat laun dia akan meninggalkan tripartinya ya, karena dia mengalami suatu kesulitan dan akan kembali ke kamu ya, akan kembali ke kamu nih.
karena rahasianya dia terbongkar, hubungannya dengan orang ketiga. Tidak ada pilihan lagi. Apa yang dia kerjakan ya akan dia rasakan, mau baik atau buruk gitu ya. Dan dia depresi ini, depresinya karena ada rasa takut tentang masa depan pekerjaannya ataupun image-nya ya, atau hasilnya dari kerjanya dia. Dan komitmen yang dia jalani dengan beberapa orang ini juga sulit ya, karena penuh kekecewaan. Dia nyesel banget. Sekarang dia harus menanggung beban. Ya bisa kehilangan tentang karir, kehilangan tentang komitmen, atau kehilangan tentang masa depan. Makanya dia ingin kembali sama kamu nih nantinya. Karena dia tidak bisa memilih ketika dia diberikan banyak pilihan. Dan lambat laun kekecewaan itu akan datang dalam hidupnya. Dan aku lihat di sini juga dia merasa tertekan ya, karena ya nggak bisa tidur, nggak nyaman, karena rahasianya terbongkar. Aku lihat di sini dia menghayal tentang kamu, memimpikan kamu, dan dia merasa dia bisa menggapai apapun yang diinginkan ketika berkoneksi dengan kamu. Ya. Dia baru menyadari cinta sejatinya adalah kamu, cerminan dirinya adalah kamu, ya. Tuh. Dan dia ragu nih dalam journey hidupnya sekarang. Ya, dengan orang ketiganya. The Magician, the High Priestess, the Three of Wands, the Two of Pentacles. Ya, banyak keraguan sekarang dalam hidupnya dia, maskulin. Permainan dia, entah pelet ataupun guna-guna yang digunakan oleh orang ketiga ya, karena mengambil hak seseorang, ataupun maskulin juga menggunakan hal yang sama ya, menggunakan keberkahan kamu ya untuk memikat seseorang karena dia merasa tidak cukup puas ya, merasa tidak bersyukur. Pada akhirnya satu sisi juga mungkin saja dia dan kamu long distance, sehingga dia manfaatkan situasi ini, situasi kalian berjauhan. Pada akhirnya sekarang journey-nya dia dengan orang ketiga banyak sekali kegalauan ya, banyak keraguan. Apakah dia cinta sejati bagi si maskulin atau bukan? Karena dia melihat kamu sekarang banyak berubah, dan dia membayangkan kamu malah sekarang ya, bisa beberapa dari kamu ini hamil, ditinggalkan, tapi kehamilan kamu ini membuat kamu semakin cantik energinya, sehingga dia membayangkan kamu, atau dia memimpikan, menargetkan kamu lagi sebagai kesuksesan dia lagi nantinya ya, setelah dia gagal ya dengan orang ketiganya. Oke, kita lihat lagi situasi maskulin. Ya, dia nggak nyaman ya, karena harus bertanggung jawab atas rahasianya dia sendiri, dan kekecewaan menghampiri hidup dia perlahan demi perlahan, karena dia hadirkan orang ketiga untuk perjalanan instan ya. Jadi kayak dia nggak mau capek, prosesnya dia nggak mau lelah ya, ngeluh terus ibaratnya. Strange. Oh my god. Okay, the Hangman,
Eight of Wands, Six of Swords, Nine of Pentacles. Oke. Ya, dia kan kembali sama kamu nih. Kayaknya akhir tahun ini deh akan ada communication ya, feeling aku. Tapi memang nggak langsung jujur ya dianya. Dia merasa koneksi ini masih ada gitu loh. Dia belum bisa melepaskan koneksinya dia dengan kamu ya. Justru dia mantau kamu nih dan ingin komunikasi, ingin memperbaiki lagi nanti, kata dia. Karena aku lihat ya, dia menargetkan untuk bisa koneksi lagi dengan kamu. Tapi dia terperangkap dalam dramanya dia sendiri ya, jadi belum bisa ada komunikasi. Karena dia masih terikat, masih menggantung dalam kekacauan yang dia buat sendiri, topengnya dia. Ya, aku lihat. Dan ya, dia stalking kamu sih. Ada rencana sebenarnya untuk bisa kembali lagi sama kamu. Tapi dia harus bisa melakukan proses penyembuhan dulu, perbaikan diri ya. Ini butuh waktu bisa sampai 8 tahun. Karena pemutaran. Angka 8 tak pernah putus ya sama angka 0. Dan itu bisa baik dan buruk ya. Jadi berhati-hatilah gitu ya dalam perjalanan hidup gitu. Di sini dia coba untuk kuat dalam pilihan hidupnya dia. Dia tahu dia sudah menyesal banget memilih pasangan yang salah karena mengabaikan kamu gara-gara banyak pilihan dalam hidup. Dan ya, dia terperangkap dalam beban ya, tanggung jawab yang besar. Pada akhirnya perjalanan hidupnya ya, dia kehilangan kesuksesan, kehilangan communication dengan kamu ya. Dia bisa aja ya kehilangan tentang kestabilan hidup nih karena ada triparty. Dan dia coba untuk memperbaiki tapi nggak bisa karena tanggung jawabnya besar dengan orang ketiga ini. Mungkin dia sudah punya anak atau ada perjanjian sehingga ya dia kehilangan masa depannya dia. Dan dia merindukan untuk bisa komunikasi lagi sama kamu nanti. Tapi memang dia harus memperbaiki diri dulu kalau dia mau kembali sama kamu. Ya. Ace of Cups, the Death, and the Nine of Pentacles. Ya, dia sama orang baru ini kayaknya akan ending deh. Pada akhirnya dia coba untuk memilih sendiri dulu nanti. Ya, karena perjalanan petualangannya dia dengan orang baru ini hambar ya. Dan ya, dia ingin sukseskan dulu karirnya nanti. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. So, kita lihat lagi tentang the Seven Swords-nya kenapa in the reverse. Three of Cups, Four of Pentacles, and the Six of Wands. Oh, the Two of Pentacles. Ya, karena dia orangnya narsis ya. Dan dia orangnya berani bertaruh tentang selingkuhan gitu. Jadi kalau berantem dengan kamu ya dia cari cadangan gitu. Berantem dengan selingkuhan dia balik ke kamu atau nyari cadangan lain lagi gitu ya. Ya, sifat narsisnya ini gitu loh. Dan ini terbongkar. Kayaknya salah satu ataupun beberapa dari selingkuhannya dia ini yang ngebongkar tentang sifat playernya dia. Ya. Dan ini membuat karirnya dia, kebahagiaannya dia sama kamu juga
bermasalah ya, nggak seimbang, dan banyak sekali masalah hutang piutang juga ya. Dan ini tidak ada keselarasan dalam hubungannya dengan kamu. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Kayak kita lihat lagi dari safelannya, situasi maskulin. Ya, dia coba untuk move on ya di sini. Coba untuk move on, coba untuk bangkit lagi, coba untuk bisa sukses lagi dalam hidupnya. Ya, coba untuk melupakan kamu. Di sini aku lihat. Ya, dengan cara berselingkuh. Ya, Three of Cups. Untuk move on dari kamu. 5 and a 6. Oke. 5 of Pentacles in the reverse and the 3 of Cups and the 6 of Swords. Ini jelas dia nyari cara untuk bisa lupain kamu dengan berselingkuh lagi. Bisa dengan cara traveling, dia pergi ke sana ke sini mencari seseorang. Jadi kayak STD lah ya. STD bukan. Stand night one day gitu ya. Kayaknya kalau nggak salah ya. Stand night one day deh gitu deh. Pokoknya cinta satu malam lah, ibaratnya seperti itu. Jadi dia coba untuk bersenang-senang untuk bisa move on dari kamu. Aku lihat ya tuh, dengan alasan ya mungkin satu sisi ya dia coba untuk fokus dalam pekerjaan, tapi tetap ya dia ingin bersenang-senang mencari ya free sex ataupun minum-minum ya di sini. Tapi ternyata hasilnya malah membawa dia sulit untuk sukses, sulit untuk bahagia. Pada akhirnya apapun yang dia kerjakan sulit dia gapai. Ya, sulit dia gapai. Three of Pentacles. Dari 8 ke 3 itu menurun ya. Apalagi tengahnya itu ada Ten of Wands. So ini sangat beban banget. Jadi apapun yang dia lakukan, yang dia kerjakan, pokoknya hasilnya ada three party. Itu bisa membuat dia sukses. Itu bagi dia. Ya, karena bagi dia adalah kalau so dia orangnya tipikalnya nggak bisa kalau nggak bersenang-senang. Dia selalu mengerjakan sesuatu yang ada profitnya. Jadi kayak ya kalau dia mau kerja sama dengan seseorang, dia nggak mau satu orang aja ya, tapi dengan banyak orang ya, karena dia maunya dikelilingi dengan orang-orang yang bisa menguntungkan dia secara finansial dan juga secara emosional. Dia coba untuk bisa perbaiki lagi keuangannya dia, tapi sulit untuk membawa dirinya untuk bahagia karena sifatnya ini adalah selingkuh ya, senang-senang sesaat. Dan dia selalu ada komitmen di mana dia pergi. Jadi kayak ya dia traveling, cinta satu malam gitu ya. Iya, karena dia sifatnya narsis. Kalau tidak menguntungkan dia nggak mau. Apalagi untuk kesenangan dunia gitu ya, yang aku lihat. Tuh. Dia kan coba untuk mencari cara gimana untuk bisa sukseskan perhatian kamu lagi. Tapi kayaknya sulit untuk bersatu ya. Kamu dan dia sulit untuk bersatu saat ini karena dia masih ada kegelapan ya. Dia hanya mencari kesenangan di malam hari gitu loh, dengan teman-temannya, dengan ya orang-orang yang membuat dia bahagia sesaat ya, mabuk-mabukan, senang-senang.
ini masih ada pengaruh dalam kegelapan ya. Jadi kayak ya kena pelet juga, atau ya energi darkness, gelap gitu ya. Strange. Tapi dia merasakan suatu kekuatan besar sih, koneksinya dalam banget kalau bisa komunikasi atau kembali lagi dengan kamu. Dia merasa kalau dia ada komunikasi aja sama kamu, pasti dia sukses lagi hidupnya. Jadi kayak mengambil energi aja loh guys. Nine of Swords. Ya dia stres karena karirnya itu diambang diambang ini ya, kehancuran sih. Tapi dia coba untuk perbaiki lagi. Tuh, Seven of Swords in reverse. Dia nggak nyaman karena topeng ataupun dramanya dia ini kan lambat laun terbongkar ya. Dan kamu tahu, mau kembali dengan kamu juga sulit karena dia juga masih bersenang-senang sifatnya ya. Dan selalu ada dua pilihan. Dia nggak bisa kalau hanya satu pilihan. Aku ngeliatnya gitu tipikalnya ya. Dan dia nggak ada pilihan lain menerima kenyataan ya tentang perbaikan diri gitu loh ya. Dan ya dia menargetkan untuk kembali lagi sama kamu. Dia akan coba jujurkan sama kamu, tapi dia masih menggenggam tentang perselingkuhan. Jadi kayak gini, dia datang ke kamu, oke, jujurin kesalahan dia, tapi dia belum bisa melepaskan sifatnya dia berselingkuh. Dan dia masih menggenggam hasrat itu, walaupun sulit ya. Tapi dia tetap mencari cara untuk bisa bersenang-senang lagi di luaran sana. Tuh, Four of Cups. Ya dia kan coba untuk datang ke kamu bilangnya, gue menyesal dengan pilihan gue. Karena gue ngeblok komunikasi sama lu. Dan gue gak jujur sama lu, sekarang gue jujur. Ya kalau gue gak bahagia dengan dia. Tapi dia masih menyimpan hasratnya dia untuk berselingkuh. Kalau dia lagi gak sejalan dengan kamu, ya dia akan kembali lagi ke sifat yang sama gitu loh. Tuh ya, masih terperangkap dalam sifat buruknya dia. Kalaupun untuk memperbaiki diri lagi ya butuh waktu lama banget. Aku ngelihatnya. Eight of Wands. Untuk komunikasi sama kamu juga masih menggantung ya. Kenapa? Ya karena dia sulit lepaskan sifat selingkuhnya dia. Saat ini dia masih mantau kamu ya, masih mantau kamu. Tuh, masih stuck kan? Four of Pentacles tadi aku bilang apa? Ya. Dia masih belum bisa komunikasi sama kamu, masih mantau kamu dulu karena dia masih stuck dalam kejujuran dia masih stuck dalam permainan dia. Integrity, you demonstrate the truth and the honest of your soul and manifest love with your every actions. Ya dia kan belum bisa jujurkan tentang jiwanya dia, actionnya dia, kebenarannya ya dari apa yang dia lakukan ke kamu itu. Dia nggak bisa jujurkan secara detail. Dia hanya mengatakan gue nyesel pilih dia bla 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 bla. Padahal dia masih melakukan actionnya dalam selingkuh. Ketika kamu sudah menerima dia kembali, dengan sesulit apapun dia genggam, dia tetap akan lakukan selingkuh lagi. Karena dia belum bisa menyembuhkan dirinya secara total.
empathy. You feel and understand the emotion of another in the service love. Ya kalau dia punya hati, pastinya dia akan jujur actionnya, tindakannya dia ke kamu, ya secara detail, dan tidak melakukan lagi, ya. Tapi kan dia masih menyimpan. Expression. You are ready to manifest your thought and transforms them into actions of the love. Ya, ekspresinya dia ini kan penuh dengan manipulasi ya. Karena kebohongan dia pun kan terbongkar ya. Aku lihat di sini. Jadi ekspresinya gini loh. Ya gue pengen jujur sama lu, tapi enggak semuanya. Ya. Enggak 100% dia jujur sama kamu. Dan priorities. You understand the paramount importance of manifesting love in all situations. Sebenarnya dia tahu sih, yang dipentingkan prioritas dalam sebuah relationship ataupun sebuah hubungan adalah tentang kejujuran, ya, kejujuran dan kebenaran dari hati masing-masing, bahkan dalam tindakan, ya. Tapi di sini dia kan tidak, ya, berkata jujur tapi tidak sejujurnya. Ya, dia benar melakukan selingkuh, tapi tidak 100% dia jujurkan dia udahan sama itu orang, atau memang sudah udahan cuma sementara untuk mengambil kebaikan kamu lagi, mengambil empati kamu lagi, ya. Jadi situasinya si maskulin ini, dia maunya dimengerti tapi tidak mau mengerti kamu. Ya, aku lihat gitu. Loyalty, ya karena kesetiaannya si maskulin ini dipertanyakan. Your reliability demonstrates your loving sense of devotion and the consistency of a being. Jadi ya, dia maunya kamu yang setia sama dia. Ya, sedangkan dia di sini menggampangkan kesetiaan kamu, menggampangkan kejujuran kamu, menggampangkan empati kamu. Makanya dia ragu sekarang nih. Ya. Ragu dengan orang ketiganya. Satu sisi dia pengen balik ke kamu juga lagi, ini ada keraguan, kebimbangan. Kenapa? Ya, apakah menerima dia atau tidak, dia ragunya ke situ. Dan dia juga bermasalah ya dengan keuangan, dan dia juga dengan orang barunya ini juga lagi bermasalah karena ada karma di masa lalu yang dia dapati sekarang, makanya dia kecewa, ingin kembali ke kamu lagi, ya. Dia tahu kekecewaan dia saat ini adalah dari hasil dia menyakiti kamu di masa lalu, atau sebelum dengan kamu dia sudah menyakiti orang lain dan baru dia rasakan karmanya sekarang dengan seseorang yang dia jalani sekarang, ya. Dan ini membuat dia ada keinginan dia untuk bisa kembali dengan kamu, ada, tapi ragu banget di sini, galau. Kenapa? Karena dia masih terperangkap dalam kesenangan, masih terperangkap dalam energi darkness, bisa dengan ilmu hitam peletnya ya. Karena ilmu pelet ini bukan berarti ada seseorang suka juga gitu, bisa saja kan banyak sekarang ya tentang ilmu-ilmu di TikTok, ataupun ya di TikTok ya banyak banget ya untuk memelet, dan juga untuk mau ilmu hitam mata putih itu banyak banget aku lihat. Ini bisa aja dia efek juga ya, jadi kayak seseorang buka bisnis terus dia memakai sesuatu ya, jadi
ada yang ngebuang uang di jalan, ataupun pokoknya ada yang menumbalkan rumah tangga orang untuk kesuksesan usaha dia gitu ya. Bisa juga, ini feeling aku ya, feeling aku. Jadi kayak kena sambetan lah gitu ya. Tapi ini bisa juga dari sifat nafsunya dia ya, karena kan satu sisi juga dia orangnya kurang dekat dengan Tuhan gitu ya. Mungkin dari keluarganya juga kurang dekat koneksinya dengan Tuhan, pembelajarannya kurang mendalam ya, kurang dikenalkan juga gitu ya. Dan ini bisa saja dari keluarganya juga tidak diajarkan tentang kejujuran, tidak diajarkan tentang kebenaran, dan juga tidak mengajarkan tentang empati. Jadi kayak memikirkan diri sendiri, ego ya gitu. Ini bisa seperti itu. Vision, self love, like I said to you, memikirkan diri sendiri ya. Aku nggak ngelihat kartunya, aku hanya punya insting saja. Jadi ya ini bisa dari keluarga dia, karena rumah ya, ini juga bisa ya. Jadi ada perpecahan dalam kehidupan keluarga dia, orang tuanya ini bisa, karena the King of Pentacles. Jadi kayak ya tujuan hidupnya adalah untuknya dia sendiri aja ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi ajaran orang tuanya ini bisa udah mencintai diri sendiri. Jadi dia tidak memikirkan orang lain itu sakit atau enggak, yang penting dirinya dia sendiri dulu bahagia. Boleh seperti itu. Tapi kalau sudah kita mencintai seseorang, sudah dicintai seseorang, apalagi sudah sampai rumah tangga dalam sebuah hubungan gitu ya, otomatis cara kita mencintai diri kita juga harus ditata ulang lagi. Karena kan seseorang masuk itu sudah memberikan kehidupan dia, juga mengorbankan ya, tentang kehidupan dia, keinginannya dia untuk bersama kita. So otomatis ya self love oke aja, this is okay gitu. Oke lah visionnya untuk mencintai diri sendiri, tapi bukan berarti ya segala sesuatunya hanya mi gitu ya, enggak gitu. Jadi harus benar-benar memakai empati, memakai perasaan gitu loh. Dan juga harus prioritaskan seseorang yang bersama kita ya, selama dia juga prioritaskan kita di dalam hidup dia. So ya harus bisa saling ini ya, saling berbagi ya, balance dalam hidup. Aku ngeliatnya seperti itu ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And don't skip iklan channel aku, Laki Teratamesan. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.